Dusun Onggopatran terletak di Desa Srimulyo, Kabupaten Bantul. Tempat di mana kami diberi kesempatan untuk mengabdi sekaligus belajar banyak hal. Berdasarkan data dari laman Desa Srimulyo tahun 2024, dusun ini memiliki 718 penduduk yang tersebar di 4 rukun tetangga. Dengan luas wilayah 70,41 hektar, padukuhan ini tidak hanya menawarkan pesona alam, tetapi juga kehidupan yang mandiri melalui produktivitas warga di bidang peternakan dan juga pertanian. Setiap jengkal tanah selalu dimanfaatkan dengan baik, menghasilkan ternak yang berkualitas dan lahan pertanian yang subur sebagai tulang punggung ekonomi warga. Kami datang dengan semangat untuk mendengar, belajar, dan bekerja sama. Bersama warga Dusun Onggopatran, kami siap membantu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi, mencari solusi atas tantangan yang ada, serta mengembangkan inovasi yang berkelanjutan dan tentunya bermanfaat bagi Dusun Onggopatran. Salah satu tantangan yang dialami oleh warga adalah belum optimalnya pengolahan limbah kotoran ternak, terutama bagi peternak di RT 4 Dusun Onggopatran. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami mengadakan kegiatan pelatihan pemanfaatan kotoran kambing menjadi pupuk bokashi bagi peternak. Produk ini juga berpotensi menjadi produk bernilai ekonomi untuk membantu meningkatkan pemasukan warga. Dalam pelaksanaannya, bukan hanya peternak yang belajar, kami juga belajar menyampaikan pesan dan informasi terkait hukum, pemasaran, serta kesehatan. Sebagai penutup kegiatan, kami melakukan cek kesehatan berupa cek asam urat kepada peternak. Halo, perkenalkan, aku Jessica dari Peternakan Undip. Di Multidisiplin 1, kelompok 1, kami mengangkat program pemanfaatan limbah dari kotoran kambing menjadi pupuk bokashi. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama pasti memerlukan bahan yaitu kotoran kambing, sekam bakar, dedak padi, C4, air, alatnya itu ada terpal, kop. Untuk pembuatannya, yang pertama kita pasti mencari kotoran kambingnya, dedak padi, sekam bakar, kemudian bahan-bahan itu tersebut dijadikan atau dicampurkan jadi satu. Untuk perbandingannya sendiri, dedak padi sama sekam bakar itu 10% dari berat akurat. Selanjutnya kita mencampurkan air, E4 sama molase dengan perbandingan 1:1. Kalau sudah semua tercampur, bisa dicampurkan ke bahan yang tadi, kemudian aduk secara merata sehingga menimbulkan adonan tapi tidak yang terlalu basah. Sudah tercampur semua adonannya, kemudian dimasukkan ke dalam karung, kemudian diperam selama 7-14 detik. Permasalahan lain yang dihadapi oleh warga adalah banyaknya limbah minyak jelantah yang belum dikelola secara tepat. Maka dari itu, kami mengadakan pelatihan berupa demonstrasi tentang pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Melalui pelatihan ini, warga tidak hanya belajar mengolah limbah menjadi produk ramah lingkungan, tetapi juga bagaimana pengemasan serta strategi pemasarannya. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran warga dalam menjaga lingkungan sekaligus membuka peluang usaha rumah tangga.
perkenalkan, nama aku Fanya dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jadi program Multi 2 dari kelompok 1 yaitu memanfaatkan limbah dari minyak jelantah yang sudah tidak terpakai. Langkah-langkah pembuatan untuk lilin aromaterapi yang pertama yaitu minyak yang sudah tidak terpakai bisa direndam di arang sekitar 24 jam atau semalaman. Setelah itu bisa direbus dengan api sedang di panci dan dicampur dengan bahan kimia steril kurang lebih perbandingannya 1:1. Setelah itu bisa dikecilkan apinya dan diaduk kurang lebih 15 menit. Setelah itu bisa dimatikan apinya dan bisa dicampur dengan esens aromaterapi dan dicampur dengan parutan pewarna krayon. Setelah lumayan agak mendingin bisa dicetak di cetakan untuk lilin aromaterapi dan ditunggu sampai membeku dan bisa digunakan. Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, tim KKN kami melaksanakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini mencakup edukasi, pemeriksaan kesehatan, hingga penguatan budaya lokal. Di bidang saintek, kami mengadakan kegiatan belajar bersama anak-anak di rumah baca. Kami juga melakukan cek kesehatan serta edukasi penyakit kepada ibu-ibu secara gratis. Sementara itu, di bidang soshum, kami fokus pada pengumpulan informasi terkait Dusun Onggopatran, lalu membantu administrasi desa, serta merumuskan strategi pemasaran digital bagi UMKM lokal, baik melalui media sosial dan platform daring lainnya. Kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat dalam menjawab kebutuhan, serta mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan. Kami juga menjalankan berbagai program pendukung yang bertujuan mempererat hubungan dengan warga Dusun Onggopatran. Kami mengadakan senam pagi bersama ibu-ibu. Lalu di bidang pendidikan, kami aktif mengajar les di rumah baca untuk anak-anak. Kami juga mengajar mengaji di masjid setiap sore. Seluruh kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kami membaur, belajar, dan tumbuh bersama masyarakat dalam semangat kebersamaan dan pengabdian. Setiap senyum, langkah, dan cerita warga menjadi pelajaran berharga yang akan kami bawa pulang. Kami percaya perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Terima kasih Dusun Onggopatran untuk setiap momen hangat yang tak akan kami lupakan. Sampai jumpa dan semoga jejak kecil kami memberi arti yang besar. KKN Undip 133 Sri Mulyo.